guys, gimana kabarnya kalian? Mimin harap sehat selalu ya. Mimin sekarang mau bahas film lama yang legendaris yang banyak banget pesan moral di dalamnya. Kalian pasti tahu film ini, yang berjudul Hachi A Dog's Tale. Film ini diangkat berdasarkan kisah nyata yang telah di-remake dari film sebelumnya, yaitu Hachiko Monogatari pada tahun 1987 versi Jepangnya. Film ini menceritakan kesetiaan seekor anjing yang menunggu majikannya yang telah meninggal di sebuah stasiun kereta hingga sampai akhir hayatnya si anjing itu. Sedikit info, anjing ini merupakan jenis atau ras Akita Inu. Ras Akita salah satu ras tertua dan populer di negara Jepang. Hachiko itu sendiri lahir di kota Odate tahun 1923, kemudian dia diadopsi oleh Profesor Yuno ketika umurnya 1 tahunan. Penasaran kan gimana ceritanya? Langsung aja kita bahas film ini. Film ini berawal dari salah satu siswa bernama Roni yang diminta gurunya bercerita tentang pahlawan. Ia bilang Hachiko adalah anjing kesayangan kakeknya. Anjing yang dipeliharanya nggak seorang pun yang tahu asalnya dari mana. Hachi ini anjing yang tersesat. Shin berpindah ke sebuah kuil di Jepang yang ingin mengirim anjing itu ke seseorang. Ia pun melewati panjangnya perjalanan dengan mobil, kereta, hingga pesawat. Ketika tiba di suatu stasiun, anjing itu terlepas dari kandangnya. Dia bingung mau kemana karena banyak orang di sana yang lalu lalang. Bertemulah dia dengan seorang pria tua yang mau pulang ke rumahnya. Pria ini bernama Parker yang diperankan oleh Richard Gere. Kemudian dia menghampiri penjaga tiket yang bernama Carl dan meminta untuk menjaganya sementara waktu. Mungkin pemiliknya nanti akan mencari dan menjemputnya. Carl bilang mungkin akan ditaruh ke tempat penampungan besok. Karena nggak tega, anjing itu pun dibawa oleh Parker ke rumahnya. Setibanya di rumah, dia masuk secara diam-diam agar istrinya nggak tahu kalau dia bawa seekor anjing. Istrinya pun datang dan menyambutnya dengan pelukan yang hangat. Dia bernama Kate. Kemudian mereka naik ke atas, namun Hachi menginjak sebuah organ hingga berbunyi. Istrinya pun curiga ada apa di bawah. Parker dengan raut wajah yang panik bilang, itu dahan pohon yang jatuh. Ketika mereka lagi enak-enakan bersantai di ranjang, kakinya Kate diendus sama si Hachi. Mereka pun berdebat karena mereka berdua punya kesepakatan gak memelihara hewan di dalam rumahnya. Parker pun menjelaskan bahwa anjing ini ditemukan di stasiun dan tersesat. Dia bilang akan mengembalikan ke pemiliknya kalau udah ketemu. Anjing itu dibawa ke gudang yang berada di luar rumahnya dan di sanalah dia akan tidur. Kemudian di pagi harinya, Kate sedang memoto si Andy dengan anjing itu. Andy sangat senang dengan keberadaan anjing itu. Andy dan Parker ingin banget memeliharanya. Namun Kate nggak setuju akan ide itu. Dibuatkanlah selebaran tentang anjing itu untuk mempermudah si pemilik menemukannya. Kemudian Parker membawa si Hachi itu ke tempat penampungan dan bertemu salah seorang petugas di sana. Parker ingin menitipkan dan menjaga si Hachi hingga pemiliknya datang. Namun petugas itu hanya bisa menampungnya 1 minggu karena sudah penuh tempatnya. Kemudian dia datang ke tempatnya Anne yang merupakan toko buku. Dia meminta tolong untuk menempel kertas pengumuman si Hachi. Sebenarnya Anne suka banget sama si Hachi. Namun karena dia udah punya kucing, jadi sulit nanti keadaannya. Pas di stasiun, seperti biasa dia pesan kopi sama si Jet. Parker bilang apa dia mau memelihara si Hachi sebagai penjaga tokonya itu. Namun si Jess nggak mau karena bakal banyak masalah. Kemudian dia nanya sama si Carl, apakah ada pemilik yang datang mencari si Hachi ini? Tapi nggak ada yang datang dan telepon nanyain si Hachi. Professor, no dogs on the train.
Di saat si profesor mengajar balet, si Hachi keluar dari tasnya dan ngeliat-liat sekelilingnya. Parker melihat si Hachi itu dan dia pun digendong sembari ngajarin muridnya. Dia kembali menemui temannya si Ken yang merupakan orang Jepang juga. Ken bilang bahwa si Hachi ini bukan anjing yang biasa. Anjing ini merupakan ras Akita yang merupakan ras yang spesial. Dia juga membacakan yang ada di kalungnya, yaitu angka 8. Dalam bahasa Jepang yaitu angka keberuntungan. Ken menjelaskan kembali bahwa si Hachi ini anak yang ke-8, yang dimana makna spiritualnya naik ke surga lalu turun ke bumi. Nggak ada yang tahu apa si Parker yang nemuin atau Hachi yang memilih Parker. Dulu Hachi ini digunakan oleh Shogun untuk bertempur dan berburu. Dengan ketusnya si Cat bilang, suruh si Ken mencarikan rumah anjing pemburu itu. Parker sudah menyebarkan 10 selebaran itu, dan semoga aja ada pemiliknya yang mengambil si Hachi. Cat bilang bahwa si Parker kepengen memelihara si Hachi ini. Dengan berpura-pura, si Parker bilang gak mau demi nyenengin sang istri. Ketika mereka berdebat, si Hachi telah menghancurkan karyanya yang sudah berbulan-bulan dikerjakan. Cat semakin marah sama si Hachi dengan kelakuannya. Parker, that's months of hard work. Saat malamnya, mereka terlibat pertengkaran dan suasananya itu sedang angin kencang. Parker ngebawa si Hachi untuk masuk ke dalam rumahnya karena kasihan nanti kedinginan. Parker dan Hachi pun mencari tahu tentang ras Akita ini. Garis keturunan Hachi ini sudah hidup 4.000 tahun lebih. Dibawalah dia di ruang tamu sembari TV yang menyala. Karena nggak tega, Parker nemenin si Hachi sembari nonton dan makan popcorn. Cat yang terbangun melihat si Parker yang tertidur di ruangan tamu bersama Hachi yang dipelukannya. Parker meminta izin agar si Hachi bermalam di ruang tamu itu. Paginya, Parker ngajarin si Hachi untuk ngambil bola. Pas dilempar bolanya, si Hachi nggak ngerti dan nggak tahu caranya ngambil bola itu. Andy dan Cat melihat si Parker yang begitu bahagia bermain sama si Hachi. Tiba-tiba ada telepon yang mengaku pemilik si Hachi. Saat mau mencatat nomor telepon si pemiliknya, Cat melihat si Parker dan Andy sedang bermain bersama dengan Hachi. Dengan kerendahan hatinya, Cat bilang bahwa anjingnya sudah dibawa pemiliknya. Beberapa tahun kemudian, saat ini si Hachi udah gede guys. Ketika itu, Parker pergi bekerja seperti biasa. Pas di dalam kereta, dia kaget ternyata ada Hachi di depan keretanya. Hachi! No. Dia langsung keluar dari kereta dan menyuruhnya untuk pulang. Pas disuruh pulang, ternyata Hachi tetap ngikutin si Parker. Cat melihat si Parker yang lagi gali tanah. Dikiranya si Parker udah pergi kerja. Parker bilang kalau dia ketinggalan kereta karena si Hachi keluar ngikutin sampai ke stasiun. Cat meminta Parker untuk pergi naik kereta selanjutnya dan dia akan ngejagain si Hachi. Cat kasih makan ke si Hachi dan terlihat dia semakin menyayangi si Hachi. Ketika sorenya, si Hachi keluar dari rumahnya. Di saat yang sama, Parker pun pulang dari kampusnya. Hey, Hachi! Ternyata si Hachi pergi ke stasiun. Disitulah tempat si Hachi menunggu. Momen ini diabadikan oleh pemerintah Jepang dengan membuatkan patung si Hachi. Saat Parker keluar dari stasiun, Hachi nyamperin si Parker. Parker pun gak percaya, tapi dia juga senang. Dia nanya si Jet, apa dia seharian nungguin di sini? Jess bilang dia baru 2 menit di sini. Scene berganti ketika itu datang pacarnya si Andy, yaitu Michael, dengan membawakan minuman. Michael berbincang-bincang dengan si Parker yang saat itu dia sedang memanggang daging. Michael, do you love my daughter? Yes, I do. Parker memberikan wejangan ke si Michael.
Ketika mendapatkan hari-hari yang buruk, dia harus ingat akan cintanya ke si Andy. Hachi, this is Michael. Michael, Hachi. Hachi dan Michael main lempar-lemparan bola. Hachinya diem aja guys. Dan Parker bilang kalau Hachi nggak bakat untuk ngambil bola. Okay, honey, are you okay? Keep playing. Scene berganti, saat itu Parker dan Ken sedang latihan boken. Parker bilang kalau si Hachi nggak bisa ngambil dan bawa kembali bolanya. Lalu Ken bilang kalau mau anjing yang seperti itu, dia pelihara anjing collie atau Springer Spaniel. Akita itu nggak bisa menghibur orang lain. Hachi yang pergi ke stasiun untuk menunggu kepulangannya itu karena dia punya sebuah ikatan yang spesial dengannya. Parker kepengen si Hachi bisa ngambil dan bawa bolanya, karena itu merupakan kesenangan bagi dirinya. Kalaupun Hachi nanti mengambil bolanya, pasti ada alasan yang sangat spesial bagi dirinya. Saat di pagi harinya, seperti biasa Parker melakukan perjalanan untuk bekerja. Hachi yang awalnya nggak boleh ikut, akhirnya Parker bawa dia ke stasiun bersamanya. Dia melewati toko daging nira dan selalu ketemu sama si Jess di depan stasiun. Hachi diminta untuk pulang dan ternyata Hachi beneran pulang. Ketika profesor itu pulang, dia ngeliat Hachi yang nungguin di depan stasiun. Parker dan Hachi kembali pulang bersama dan setiap harinya Parker semakin senang karena keluar dari stasiun ada si Hachi. Sampai akhirnya si anaknya Andy dan Michael pun menikah. Hari ketika di mana nggak ada si Hachi di depan stasiun. Dia bingung kemana si Hachi ini. Hachi! Dia datang ke tempatnya si Kate dan nanyain apa dia ngeliat si Hachi. You seen Hachi? Wasn't at the station. Kate yang seharian di sini mendesain gedung itu nggak ngeliat si Hachi. Pas dia pulang, dia nemuin si Hachi yang menggonggong. Ternyata Hachi nggak bisa keluar karena ada binatang yang menghalangi jalannya dia keluar. Binatang itu namanya Sigung ya guys. Parker pun ngusir binatang itu untuk beranjak pergi dari situ. Tapi dia nggak pergi dari situ. Sampai akhirnya ditutup kardus dan si Hachi bisa keluar dari sana. Ketika si Kate pulang, banyak pakaian yang bertebaran di tangga. Dia ngeliat Parker sama si Hachi lagi mandi ternyata. Dia bilang kalau dia dipipisin Sigung dan mengajaknya mandi bareng bertiga. Karena bau, Kate pun pergi. Scene berpindah ketika Andy datang menemui ibunya. Dia kasih kabar yang sangat bahagia, yaitu Andy sedang mengandung. Mereka berdua pun terlihat sangat bahagia mendengar kabar itu. Kabar itu disampaikan ke Parker yang sedang mijitin si Hachi. Parker pun sangat senang mendengar kabar itu. Akhirnya dia punya cucu. Setiap orang tua pasti sangat bahagia mendengar akan mendapatkan seorang cucu. Scene berganti ke Hachi yang seperti biasa, si Hachi yang nungguin Profesor Parker di depan stasiun. Oh, come on here. Let's go. Malamnya Kate kembali pulang dengan pakaian yang bertebaran di tangga. Dia ngelihat di kamar mandi, ternyata nggak ada Parker guys. Anything else you Depends on what you... everything. Ternyata Parker kasih kejutan ke si Kate yang terlihat sangat romantis. Dan si Hachi melihatnya dari kandangnya. Saat Parker mau keluar bekerja, si Hachi malah nggak mau ikut dan meminta ngajak bermain dulu. Ketika itu Parker meluk si Hachi dan ngajaknya pergi ke stasiun. What's wrong with him? Ternyata Hachi nggak mau ikut pergi. Pas buka pintu stasiun, Hachi datang dan Parker pun senang melihat si Hachi ngebawa bolanya. Dia ngajak si Hachi main lempar-lemparan bola dan ternyata Hachi ngebawain bola itu. Saking senangnya, Parker bilang ke Carl dan Jess kalau ini pertama kalinya si Hachi ngambil bolanya. Hachi pun ngeliat perginya Parker dengan kereta itu.
Saat itu Parker mengajar muridnya dengan bola yang dipegangnya itu. Ada satu hal yang Mimin kutip saat Profesor Parker mengajar, yaitu kehidupan itu nggak bisa direkam dan hati manusia juga nggak bisa direkam. Tiba-tiba Parker seperti ngos-ngosan gitu nafasnya. Semua muridnya pun berdiri dan kaget, dosennya terjatuh. Hachi yang menunggu tuannya nggak pulang itu tetap menunggu sampai di kereta terakhir di malam hari. Lalu Michael datang menjemput si Hachi yang masih menunggu di tempat itu. Semua keluarganya teramat sedih, ternyata Parker dinyatakan meninggal. Hachi yang nggak tahu kalau tuannya meninggal, dia terus menunggu tuannya pulang sekitar pukul 3 di depan stasiun Shibuya. In the faces of men and women I see God. Ketika itu, Kate pun pindah dari rumah itu karena terlalu banyak kenangan di rumah itu. Hachi pun dibawa sama Andy dan Michael ke rumahnya. Pas Michael pulang dengan pintu yang terbuka, Hachi pun pergi dari rumah itu menuju stasiun tempat tuannya pulang. Hachi pun pulang ke rumah lamanya yang ternyata sudah berganti kepemilikan. Orang-orang di sekitarnya seperti Jess, Carl pun bingung si Hachi masih menunggu Profesor Parker yang sudah meninggal. Saat itu Andy datang menjemput si Hachi dan dibawa pulang ke rumahnya. Thank you. Hachi mau keluar dari rumah itu dan Andy mau merawat si Hachi sebenarnya. Tapi melihat si Hachi yang selalu menatap ke jalan, Hachi pun dibiarkan pergi sesuai keinginannya. No, we love you, Hachi. I want you to stay here with us. If you have to go. Sebelum pergi, dia layaknya manusia yang punya etika atau adab yang luar biasa. Dia cium tangannya si Andy. Bye, Hachi. Hari ke hari, waktu ke waktu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, musim yang terus berganti. Hachi tetap menunggu tuannya pulang. Ketika itu ada seorang wartawan berita bernama Teddy bertanya sama si Carl kalau dia mendengar berita-berita atau kabarnya si Hachi. Teddy ingin membuat sebuah artikel tentang anjing ini dan mungkin akan menjadi cerita yang bagus. Karena Carl ingin masuk dalam cerita itu, dia bilang bahwa dia yang menemukan dan memungutnya. Ketika ditanya di mana tinggalnya, si Carl bilang kalau Hachi ini nggak tahu tempat tinggalnya karena dia datang dan pergi sesukanya. Ketika itu Teddy ingin ngambil fotonya si Hachi agar dimuat di koran. Sampai ketika si Ken melihat berita itu dari koran. Hachi mendapatkan banyak donasi yang diberikan si Carl dan si Jess melihat kalau si Carl ini memanfaatkan si Hachi. Akhirnya Ken menemui si Hachi yang diceritakan Profesor Parker itu. Ketika itu si Jess menemui Ken dan Ken bilang kalau dia temannya Prof. Wilson. Jess pun sangat senang karena namanya dimuat di koran sebanyak 2 kali. Ken meminta izin untuk memberikan sejumlah uang sebagai donasi apabila si Hachi sakit dan harus dirawat. Jess menolak bantuan itu karena menurutnya kalau si Hachi sakit, akan ada banyak yang kasih donasi, seperti pejalan kaki, pekerja yang lewat, dan semua yang di lingkungan itu akan merawatnya. Stasiun ini sudah menjadi rumahnya si Hachi sekarang. Ken berbicara sama si Hachi dengan bahasa Jepang yang merupakan asal mulanya si Hachi ini. Ken mengatakan kalau dia sangat mengerti perasaan Hachiko. Tuannya itu nggak akan pulang. Tapi kalau Hachiko mau terus menunggu, maka Hachi harus menunggu. Hachi seakan mengerti bahasanya si Ken. Ken pun mendoakan kalau Hachi panjang umurnya. Musim pun berganti. Dari musim semi, kemarau, salju, Hachi masih terus menunggu tuannya pulang.
Ketika itu datang si Kate ke rumahnya dulu, tempat kenangan bersama suaminya. Ketika dia sedang ziarah, dia ketemu sama si Ken di makamnya Parker. 10 tahun berlalu, Ken dan Kate pun pulang bersama. Ketika itu Kate melihat bahwa Hachi masih menunggu suaminya pulang tepat di depan stasiun. Dia pun sangat terkejut melihat Hachiko yang sudah sangat tua, yang kotor seperti nggak terurus, masih setia menunggu suaminya pulang. Momen ini yang buat Mimin terharu. Ternyata seekor anjing bisa sangat setia menunggu kepulangan tuannya selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya Hachiko ini wafat pada tahun 1934 karena infeksi filaria dan kanker. Menurut sumber, Hachiko dikremasi dan abunya dikuburkan di samping pemiliknya, yaitu Profesor Yuno. Bulunya diawetkan di National Museum of Nature and Science. Hachiko menjadi sebuah cerita yang melegenda di seluruh Jepang. Hachiko dibuatkan sebuah patung perunggu untuk pertama kalinya di tahun 1934 yang disaksikan Hachiko sendiri. Karena kebutuhan perang dunia saat itu, patung itu dilebur untuk keperluan perang. Patung itu didirikan kembali pada tahun 1948. Oh ya, bukan hanya manusia yang memiliki kesetiaan. Binatang pun memiliki kesetiaan terhadap pasangannya maupun tuannya. Film ini menjadi salah satu film favorit Mimin loh, karena kisahnya sangat bagus. Kalau kalian punya film favorit, bisa tulis di komen ya. Siapa tahu nanti akan Mimin bahas. Makasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.